Halo Bapak Ibu Guru Hebat, berjumpa kembali bersama saya Nurul Isabella SPD, CGP Angkatan 10 dari Jember, Jawa Timur. Kali ini saya akan membahas tentang 2.1.A.4.1 forum diskusi yang membahas tentang eksplorasi konsep modul 2.1. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat, selamat belajar bersama. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama yaitu Bapak M. Yasin sebagai fasilitator CGP Angkatan 10, saya sendiri Nurul Isabella SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, dan Ibu Mutmainah sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 10. Bapak Ibu guru hebat, pada modul kali ini saya diberikan 2 video pembelajaran. Yang pertama, video yang sudah saya tampilkan pada gambar PPT saya kali ini dengan pertanyaan, informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut. Menurut saya, informasi yang disampaikan pada tayangan video yang pertama, yakni mengenai pembelajaran berdiferensiasi, pemetaan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari 3 aspek kebutuhan belajar. Di antaranya yaitu 1. Kesiapan belajar, 2. Minat belajar, dan yang ketiga, profil belajar murid. Bapak Ibu guru hebat, di video pertama juga membahas mengenai 3 strategi diferensial, yakni diantaranya yang pertama diferensiasi konten. Konten yaitu materi yang diajarkan kepada murid kita, seperti halnya pemilihan konten berdasarkan minat belajar murid, kombinasi kesiapan minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, menjelaskan tentang diferensiasi proses, mengacu kepada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari, sehingga hal ini dapat dilihat saat proses bagaimana murid memahami materi yang dipelajari, pemilihan kegiatan pembelajaran apakah dalam bentuk individu atau kelompok, serta kemampuan murid dalam belajar atau mengerjakan tugas secara mandiri, atau apakah masih perlu bimbingan atau hanya dengan sedikit bimbingan. Yang ketiga, membahas tentang diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, setelah saya membahas tentang video yang pertama, kemudian saya disuguhkan dengan video yang kedua, tetap oleh Ibu Oskarina Dewi Kusuma MPD. Pada video yang kedua, informasi yang saya dapatkan adalah mengenai apa yang dapat kita lakukan sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Lingkungan tersebut dibangun di dalam learning community atau yang sering kita kenal dengan komunitas belajar. Komunitas belajar sendiri adalah komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar atau peserta, tenaga pendidik. Guru-guru akan memimpin murid-murid untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang saling mendukung
tumbuhnya lingkungan belajar. Bapak Ibu guru hebat, untuk pertanyaan kedua, yakni tentang gagasan baru apa yang saya dapatkan dari video dan artikel yang saya lihat. Dari pertanyaan ini, saya menyimpulkan bahwa dalam diferensiasi proses dapat dilihat dalam menentukan penilaian masing-masing murid yang berbeda, sesuai dengan kemampuan peserta didik, sehingga perlunya rubrik penilaian dalam pembelajaran yang harus guru buat. Penilaian seperti halnya penilaian autentik, yaitu penilaian secara menyeluruh, terus-menerus, atau berkesinambungan. Kita tidak hanya melihat hasilnya saja, tetapi bagaimana proses anak murid tersebut dalam belajar. Kemudian, menurut gagasan saya, terdapat pengaruh penting lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran diferensiasi, sehingga perlunya kita sebagai guru menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Gagasan saya yang ketiga adalah mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan belajar di kelas. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saat ini kita akan membahas tentang pertanyaan ketiga pada LMS saya, yaitu apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan dan mengapa? Menurut pendapat saya, dalam memahami tingkat kesiapan murid, minat belajar, serta profil belajar yang berbeda-beda, membutuhkan perlunya usaha yang sangat sungguh-sungguh untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Menetapkan dalam pembelajaran diferensiasi diperlukannya hati dengan penuh keyakinan. Tentunya kita pasti bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran diferensiasi. Hal tersebut tentunya untuk menciptakan pembelajaran yang diferensiasi perlunya kolaborasi, baik dengan murid, bahkan dengan orang tua, serta kepala sekolah, dan guru sejawat lainnya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita akan masuk kepada pertanyaan yang terakhir kita pada nomor 4. Apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan dan mengapa? Dari pertanyaan yang saya pikirkan, yang pertama, adakah cara khusus yang dapat dilakukan oleh guru sehingga peran kompleks ini dapat dijalankan secara maksimal, khususnya dalam memberikan motivasi minat belajar siswa? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, bagaimanakah caranya menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi secara tepat dan dapat diselaraskan dengan kurikulum merdeka? Untuk pertanyaan ketiga, bagaimanakah cara guru dalam melakukan penilaian siswa, tentunya untuk yang memiliki kebutuhan khusus? Dan bagaimana cara menerapkan asas keadilan yang benar-benar baik dalam pembelajaran di kelas? Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita telah menyelesaikan modul ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun. Burung cendrawasih terbang bebas di angkasa. Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.